Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2021 dari kampus Palembang dengan NIM 0302 1382 126109. Di sini akan membuat video tentang pengaruh fly ash dan kapur tohor terhadap kualitas air asam tambang, pH dan TSS di PT Bara Prima Pratama. Pengelolaan air asam tambang dapat dilakukan dengan pengolahan aktif dan pengolahan pasif. Pengolahan air asam tambang di PT Bara Prima Pratama dilakukan dengan metode aktif dengan pengapuran. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh komposisi campuran fly ash dan kapur tohor sebanyak 0,30 gram terhadap parameter pH dan TSS air asam tambang. Proses netralisasi dilakukan dalam skala laboratorium dengan menggunakan metode eksperimen dengan penambahan koagulan fly ash dan kapur tohor dalam 9 variasi pengujian. Perubahan pH yang cukup signifikan dengan pH awal 3,3 terjadi pada variasi dosis 10:90. Percobaan ke-1 pH 8,1, 20:80. Percobaan kedua pH 7,9 dan 30/70 percobaan ketiga dengan pH 7,6. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menetralkan pH dibutuhkan dosis kapur tohor lebih banyak dalam komposisi campurnya, atau kapur tohor dapat meningkatkan nilai pH dengan cepat. Selanjutnya, pengujian TSS juga dilakukan sebanyak 9 kali dengan nilai TSS awal sebesar 123 mg per liter. Setelah penetralan diperoleh, nilai TSS terus meningkat sebanding dengan komposisi yang dilakukan dengan pengujian. Nilai TSS 219 mg per liter, namun tetap memenuhi baku mutu lingkungan dengan nilai ambang batas 400 mg per liter. Hal ini menunjukkan penggunaan fly ash dan kapur tohor tidak berpengaruh besar terhadap perubahan TSS. PT Bara Prima Pratama atau BPP merupakan perusahaan yang bergerak di industri pertambangan batubara yang terletak di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Air asam tambang atau acid mine drainage adalah bahan pencemar wilayah penambangan batubara atau bahan mineral lainnya. Air asam tambang menjadi permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan tambang pada umumnya. Kemudian, bentuk sulfida besi yang umumnya ditemukan pada daerah batubara adalah pairit dan markasit atau FeS2. Sementara sulfida logam lainnya antara lain chalcoprite atau CuFeS2, covellite CuS, dan arsenoprite FeAS2. PT Bara Prima Pratama melakukan pengelolaan air asam tambang dengan cara mengalirkan air asam tambang ke dalam kolam-kolam pengendapan. Hal ini mengacu pada Kepmen LH nomor 113 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan kegiatan penambangan batubara. Aktual kondisi air asam tambang di perusahaan PT BPP berdasarkan observasi diketahui nilai pH senilai 3,3 di SAM. Nilai pH tersebut berdasarkan Kepmen LH nomor 113 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan suatu kegiatan pertambangan batubara berada di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan, yaitu 6-9. Saat ini, perusahaan sudah melakukan penetralan dengan menggunakan kapur tohor. Tujuan dilakukannya proses pengolahan air asam tambang ini adalah supaya parameter fisika dan kimia air asam tambang dapat berada di bawah baku mutu air limbah. Di PT BPP saat ini menggunakan metode aktif dengan koagulan kapur tohor, namun hasil penetralan belum optimal karena nilai pH masih di bawah baku mutu lingkungan. Selain menggunakan kapur tohor, penetralan juga dapat dilakukan dengan fly ash. Pada penelitian ini akan dilakukan pencampuran fly ash dengan kapur tohor dengan berbagai variasi komposisi. Yang pertama ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Pengujian dilakukan di Laboratorium Air Sekolah Tinggi Teknologi Industri atau STTIND Padang. Percobaan penetralan air asam tambang menggunakan variasi kombinasi dosis fly ash dan kapur tohor. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Yang pertama ada data premier. Data premier yaitu data yang dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung yang diperoleh oleh lapangan. Data premier pada
Penelitian ini meliputi yang pertama ada pH, yang kedua TDS, yang ketiga dosis fly ash, dan yang keempat dosis kapur tohor. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung atau data perusahaan tetapi masih berkaitan dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini meliputi 1. Peta kesimpulan daerah, 2. Peta IUP, 3. Peta geologi regional, dan 4. Kepmen LH nomor 113 tahun 2003. Ada teknik pengolahan dan analisa data. Yang pertama adalah untuk memperoleh pH air asam tambang dapat dilakukan menggunakan pH digital dengan mencelupkan ujung pH meter ke dalam air asam tambang. Kemudian akan muncul angka pada alat tersebut. Dan yang kedua, dimensi setting point diambil dengan cara menggunakan meteran sehingga dapat dihasilkan ukuran setting point tersebut. Dimensi setting point tersebut memiliki panjang 30 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 3 meter untuk dimensi keseluruhan 630 meter persegi. Dan yang ketiga ada komposisi fly ash dan kapur tohor divariasikan dalam melakukan ujian laboratorium. Jumlah kapur tohor dan fly ash adalah 0,30 gram. Ini kemudian yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. PT BPP memiliki 2 settling pond penampungan air asam tambang. Lokasi penelitian merupakan tempat pengolahan air asam tambang yang dilengkapi dengan kolam penampungan air asam tambang. Pengambilan data awal lapangan dilakukan selama 30 kali di settling pond yang ada dekat pada aliran jalan gorong-gorong sungai. Pada settling pond dilakukan pemantauan terhadap pH harian di outlet sehingga diketahui bahwa air yang dialirkan ke sungai telah memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Kemudian pengaruh fly ash dan kapur tohor terhadap pH air asam tambang menggunakan campuran antara fly ash dan kapur tohor dengan dosis 0,30 gram diperoleh perubahan pH yang cukup signifikan dengan pH awal 3,3 variasi dosis 10/90 atau percobaan ke-1 dengan pH awal 8,1. Kemudian 20/80 pada percobaan kedua dengan pH 7,9 dan 30/70 pada percobaan ketiga dengan pH 7,6. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menetralkan pH dibutuhkan dosis kapur tohor lebih banyak dalam komposisi campurannya, atau kapur tohor dapat meningkatkan nilai pH dengan cepat. Selanjutnya nilai TSS awal sebesar 123 mg per liter dan setelah penetralan terus meningkat. Pada percobaan ke-9 mencapai 219. Sebanding dengan komposisi yang dilakukan namun tetap memenuhi baku mutu lingkungan dengan nilai 400 mg per liter. Hal ini menunjukkan penggunaan fly ash dan kapur tohor tidak berpengaruh besar terhadap perubahan TSS. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana cara pengolahan air pada PT PBB dengan menggunakan fly ash dan kapur tohor. Jika ada kesalahan saya minta ampun, saya mohon maaf. Saya si Anka, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.